لله رب العالمين نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله مولانا العظيم حضرة المكرمين para alim ulama, para kiai, para asatiz, para huzzaz yang sama kita hormati, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabil khusus ustadzunal kiram, guru kita, sesepuh kita, Ustadz Jamal, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan dikabulkan segala hajatnya. Dan juga para asatiz semuanya yang hadir pada malam hari ini, insya Allah hadirnya mereka membawa keberkahan buat kita semua. Dan juga para bapak, para ibu, pemuda serta pemudi yang hadir pada malam hari ini, insya Allah hadirnya kita di tempat ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah. Ini udah jam berapa nih ya? Ada jam 12 ya. Aduh, bagian sisa. Yang berakhir ya. Jadi Habib gak banyak panjang lebar ya. Karena udah sisa. Habib ingin membahas sedikit ya. Sedikit yang mana tadi sudah diterangkan oleh Ustadz kita. Masalah HP. Masalah HP. Kenapa ini masalah HP perlu kita bahas? Karena ini efeknya luar biasa. Betul? Betul? Efeknya luar biasa. Apalagi buat anak kecil. Jangan dianggap biasa nih Pak. Hati-hati. Lihat anak kita sekarang. Lihat anak kita sekarang. Bagaimana kalau diperintahkan disuruh sama orang tuanya, melotot matanya. Betul. Ini kenapa? Ini pengaruh HP. Disuruh bukan nurut malah ngelawan. Betul. Ini kenapa? Kena HP. Masya Allah. Makanya kalau kita sayang sama anak, jangan kasih HP anak kita. Hati-hati Pak, ini biasa ini. Di Jerman itu anak-anak kecilnya diharamkan megang HP. Nggak boleh Pak. Kalau dia maksa, tampar langsung sama orang tuanya. Kenapa? Karena efeknya luar biasa.
Apalagi orang tuanya yang kasih, kadang-kala anaknya dikasih. Yang penting jangan nangis. Betul. Yang penting jangan nangis, kasih aja. Astagfirullahaladzim. Ini hati-hati. Hati-hati. Kita nggak tahu bagaimana rencana orang kafir buat menghancurkan umat Islam. Dengerin nih. Dengerin nih. Habib kasih tahu nih. Ya, ini bukan kata Habib. 1500 tahun yang lalu Allah sudah firmankan dalam kitab suci Al-Quran. Ini Allah langsung yang ngasih tahu. Ya, apa kata Allah dalam kitab suci Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyudfi'u nurallah biafwahihim. Ini kata Allah, bukan kata Habib. Mereka orang-orang kafir menginginkan Islam ini hilang dari dunia. Tuh, lihat. Mereka orang-orang kafir menginginkan Islam ini hilang dari dunia. Biafwahihim dengan apa? Dengan TV media. Tuh, rupanya mereka mau menghancurkan Islam dengan TV media. Apa itu TV media? TV dan HP. TV dan HP itu cara mereka buat ngancurin umat Islam. Hati-hati, hati-hati. Mereka menghancurkannya secara halus. Anak-anak kecil dikasih mainan yang lucu pada senang. Akhirnya nggak taunya dalam HP itu apa aja ada. Betul. Apa aja ada, termasuk kebo-keboan juga ada. Betul. Betul. Bagaimana nggak hancur Pak anak kita? Semua maksiat ada di dalam HP. Bayangin. Coba akhlaknya, apalagi akhlak. Aduh, udah Masya Allah. Habib kasih tahu, ini rencana orang kafir buat menghancurkan umat Islam. Masya Allah, dengan HP dihancurkan umat Islam. Apalagi perawan-perawannya. Apalagi perjaka-perjaka sekarang. Rusak. Udah rusak. Betul. Sekarang nyari perawan susah Pak. Betul. Betul. Kenapa? Karena udah gampang. Di calling aja ketemuan ya ya. Tuh. Betul. Iya, bagaimana nggak rusak? Bapaknya mengontrol, dia mau udah nganjlang kemana-mana. Masya Allah. Lihat hebatnya orang kafir. Ngancurkan umat Islam. Makanya anak kita pada buta agama. Bagaimana mau cinta sama agama, mau belajar agama, kalau otaknya udah dipengaruhi sama HP tiap hari. Allah, nggak yang kecil nggak yang gede Pak, semuanya udah diracunin. Betul, udah kena racun semua. Masya Allah. Bukannya belajar, bukannya ngaji, HP. Betul. Bukannya belajar, bukannya ngaji, TikTok. Betul. Aduh, sama snack. Ada, Masya Allah. Ini yang membuat pada blingar otaknya. Betul. Masya Allah. Kadang-kadang seharian di kamar. Sampai malam, Pak. Sampai malam. Subhanallah. Ini ayah, makanya hati-hati dengan anak kita. Wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Allah tetap akan memenangkan agamanya walaupun orang kafir enggak suka. Tetap Islam enggak bakal hilang. Walaupun orang kafir berusaha ngancurin Islam, ngilangin Islam, tetap sama Allah dipertahankan. Walaupun orang kafir tidak suka. Masya Allah.
Hati-hati Pak. Tadi makanya dibacakan sama Ustadz, walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang kafir tidak akan ridho sama umat Islam. Nggak bakal ridho sampai kita jadi pengikut mereka. Hati-hati. Di sini belum masuk yang namanya misionaris. Udah masuk belum? Udah masuk belum, Pak? Bu, misionaris sudah masuk belum? Tahu misionaris? Orang yang ngajak pindah agama kita. Ngajak agama kita supaya ganti agama. Ada nggak yang gitu? Jadi di keramat aja udah masuk. Di keramat udah masuk. Izin langsung sama Habib. Beb, mohon izin. Ada apa? Saya mau mengadakan kebaktian. Di mana? Di kampung keramat, kata dia. Dia salah ngomong. Aduh, Habib tukang ngebasmi gituan, dia minta izin. Kata Habib bilang, oh boleh di mana? Di rumah si Anu. Oh, kapan? Seminggu sekali, Beb. Oh, seminggu sekali. Mau bayar berapa ente? Dia mau bayar Habib. Habib mintanya berapa? Allah Akbar. Pak ditawarin. Habib mintanya berapa? Kita kasih. Habib minta pala ente. Dia bilang, Habib nggak minta duit, minta pala ente. Kalau ente sampai di sini ngajakin kebaktian di kampung ana, pala ente ana hilangin. Oh, alhamdulillah dia takut. Dia takut hilangin palanya. Oh, Insya Allah. Makanya kita jangan takut sama Kristen, Pak. Betul. Kalau kita takut diinjak. Betul. Kalau kita berani dia takut. Betul. Manusia cuma dua. Kalau kita berani dia takut. Kalau kita takut dia berani. Cuma dua. Makanya kalau ada yang begitu kita jangan kasih izin. Masya Allah. Kadang-kala dia ngasih Indomie, dia ngasih duit sama kita supaya kita ikut sama dia. Masya Allah. Itu hati-hati, Pak. Hati-hati. Rencana mereka ini luar biasa. Sampai sekarang udah kelihatan kan. Betul. Sekarang kita ini udah dijajah. Betul. Betul. Sekarang kita udah dijajah, tapi seolah-olah tidak ada apa-apa. Betul. Kita udah dijajah. Lihat pinggir laut habis. Dari Jakarta sampai ke Merak habis. Sama siapa? Sama Cina. Sama siapa? Sama Cina. Bayangin coba, kita udah dijajah, Pak. Cuman kitanya terlalu baik, pada diem aja. Betul. Pada diem aja. Ustadz-ustadznya diem aja. Kiainya diem aja. Sampai pemerintahnya juga diem aja. Ini kenapa? Duit. Tahu-tahu Indonesia udah diambil aja sama Cina. Betul. Ini bakal terjadi, Pak, dan udah terjadi. Sekarang ini udah terjadi. Negara kita udah diambil oleh mereka. Itu Indonesia diambil sama Cina. Itu enggak? Kalau kita nggak begitu, atau kita tegur dan kita biarin aja. Masya Allah, tanah kita dibayarin 80.000, sawah kita 80.000, harga biasa 1 juta, dibeli 80.000. Betul, betul. Ini bukan Habib katanya. Lihat, Pak. Masya Allah, luar biasa. Indonesia ini udah diambil sama Cina. Masya Allah. Makanya kita umat Islam ini harus bersatu.
bersatu. Betul? Kekuatan kita harus bersatu. Jangan diam. Betul? Masya Allah. Makanya ini umat Islam kekuatannya cuma satu. Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Bukan kawin lagi. Bercerai kita runtuh. Kalau bapak-bapak pengennya gitu. Bercerai kawin lagi. Masya Allah. Hati-hati Pak ya. Ini kita ini udah luar biasa. Kita ini Indonesia seperti pohon. Kelihatannya indah, tapi nggak taunya dalamnya udah keropos. Dijorokin aja rubuh. Betul. Masya Allah. Makanya hati-hati ya. Ini apalagi sekarang ada bangke. Tahu bangke? Tahu bangke? Ini kenapa dibiarin? Apa emang kitanya semua pengen masuk neraka? Barangkali kitanya emang udah pengen pada masuk neraka ya. Apalagi ibu-ibu nih. Bu, jangan suka ngambil bangke. Itu dosanya ibu di hadapan Allah seperti babi. Mau kayak babi? Mau kayak babi? Bu, mau kayak babi? Ibu, mau nggak kayak babi? Kayak babi. Dan dosanya sama juga memperkosa ibunya sendiri. Ibunya sendiri diperkosa, itu dosanya orang yang makan bangke. Ada di sini ada. Alhamdulillah min zalik. Masya Allah. Ibu, emang pengen masuk neraka semua? Hah? Bu, orang yang main bangke itu udah yakin bakal masuk neraka. Walaupun sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi kalau makan bangke, ngambil bangke, dia bakal masuk neraka. Masya Allah. Mungkin ibu sini pengen masuk neraka kali. Mau masuk neraka bu? Emang enak masuk neraka? Emang enak masuk neraka? Mungkin dianggapnya enak aja rasakan neraka. Enak bu. Apinya aja yang warnanya hitam, jangankan kita kena kebakar, kena hawanya aja, tulang kita pisah sama daging kita, kena hawanya doang. Hawa api neraka kena hawanya doang, ini tulang kita pisah dari daging kita, tuh hawanya doang. Apalagi kalau kita kebakar, hati-hati. Oh, sekarang mah hidup cuman permainan. Hidup kita sekarang cuman permainan, bu. Cuman permainan. Cuman 60 tahun mati, 70 tahun mati. Sekarang mah cuman permainan doang. Allah lepas kita. Allah lepas kita hidup di dunia. Ayo, kalau kamu mau masuk surga, kerjakan perintah Allah. Tapi kalau kamu mau masuk neraka, tinggalkan perintah Allah. Sekarang tinggal pilih doang. Tinggal kita pilih doang. Mau masuk kemana kita? Nggak bakal ada yang lepas. Nggak bakal ada yang lepas. Emang kita bakal lepas? Nggak bakal lepas. Masya Allah. Hati-hati ya Bu ya. Hati-hati. Pak, ini gara-gara bangke. Ini banyak perempuan yang dijinahi sama tukang banknya. Kerangka kebayar, dibayar sama jina. Ini bukan katanya Pak. Ini bukan katanya. Banyak yang dibayar dengan zina.
hati-hati Pak, Bapak juga punya bini, kalau tukang ngambil gituan curiga. Betul. Harus curiga, karena apa? Karena mereka walaupun nggak dibayar gak apa-apa. Yang penting istri kita mau dijinahi. Ada Pak, bukan Habib katanya ada. Subhanallah, apa banyak yang kabur. Mau kabur ke Karawang, ke Bekasi. Kenapa? Karena nggak kebayar. Tuh, hati-hati. Makanya kalau lurahnya pinter, kalau lurahnya baik sama masyarakat, bikin pengumuman. Daerah sini diharamkan masuk bangke ke dalamnya. Betul. Kalau ini izin bangke, ini izinnya dari lurah Pak. Kalau lurahnya sayang sama masyarakat, bikin pengumuman. Tempel di jalan-jalan. Daerah sini haram masuk bangke. Begitu Pak. Berarti lurahnya sayang sama masyarakat. Karena dia enggak ini bayarannya sama lurah, izinnya sama lurah. Masya Allah. Hati-hati Pak ya. Ibu, hati-hati Bu. Habib cuma ngingetin. Ibu masih mau ngingetin doang Habib mah. Ibu masih mau masuk surga apa neraka? Kalau mau masuk surga tinggalin. Jangan lanjutin itu bangke. Ya. Iya, Habib cuma ngingetin doang. Kalau yang mau masuk neraka silakan aja. Betul. Betul. Betul, Bu. Ini kebanyakan yang ngambilnya ibu-ibu. Masya Allah, Masya Allah. Usir bangke, usir dari kampung kita. Bapaknya jangan diem aja. Bapaknya diem aja. Betul. Masalahnya istrinya udah terlibat sama bangke, bapaknya diem aja. Stres Pak, istri stres. Tanyain istrinya. Betul Bu? Betul Bu? Stres nggak? Stres bagian bayarnya. Apalagi kalau nggak ada pemasukan. Aduh. Ini bahaya. Ya, bahaya. Jangan sampai kita kena bangke. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua yang dilaknat oleh Allah, yaitu orang yang ngajar ngaji pengen dibayar. Ngajar ngaji pengen dibayar. Oh iya, apalagi kalau ngaji nggak dibayar, berhenti ngajar. Ada yang gitu? Ada yang gitu? Ini banyak kan, hati-hati. Ustadz, jangan kalau ngajar pengen dibayar. Kalau dikasih ambil, kalau nggak dikasih udah lillahi ta'ala. Ini kebanyakan ustadz ngajar nggak dibayar ditinggalin. Betul. Ada yang gitu ada. Ada. Ini dilaknat oleh Allah Pak. Dilaknat oleh Allah. Kita boleh ngambil kalau dikasih. Kalau nggak dikasih jangan suka minta. Masya Allah. Makanya nih kampung kita banyakan pada bodoh. Betul. Karena Ustadz ngajarnya pengen dibayar. Lihat Ustadz Jamal. Dia ngajar tanpa dibayar Pak. Tanpa dibayar. Lillahi ta'ala. Karena yang diharapkan pahala dari Allah. Dari Allah. Masya Allah. Dibayar sama Allah Pak. Kalau ngajarkan ilmu Allah, bakal dibayar oleh Allah. Tanamkan itu. Jangan mengaji pengen dibayar, ceramah pengen dibayar. Betul. Allah. Makanya ada aliran. Nih, Habib mau kasih tahu nih ya. Kadang-kala ada aliran ngajar ngaji bukannya dibayar malah dibayar. Ada nggak Pak? Ngaji bukannya dibayar malah dia bayar sama kita. Ada nggak? Ada nggak?
Ada. Itu yang nggak samawat. Betul. Betul. Asamawat ngajar kita belajar ngaji dibayar. Betul Pak. Ada. Ada, tapi Habib mau kasih tahu nih Pak. Hati-hati asamawat Pak. Itu aliran Ahmadiyah. Tuh Ahmadiyah Pak. Tuh Ahmadiyah. Ahmadiyah itu nabinya bukan Nabi Muhammad, tapi Mirza Ghulam Ahmad. Tuh hati-hati. Ini dilaknat sama Allah. Ini bakal dilaknat sama Allah. Yang ikut aliran Ahmadiyah ini bakal dilaknat sama Allah. Karena dia percaya sama Nabi bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Mirza Ghulam Ahmad. Masya Allah. Ini Habib melihat langsung Pak. Jangan dibilang Habib fitnah. Habib sendiri yang nyaksiin. Waktu mereka ngadakan pasar murah di Alar, tahu Alar? Ngadain pasar murah, kemudian ngasih proposal. Begitu Habib lihat proposalnya, di bawahnya ada stempel Ahmadiyah. Habib bukan katanya, Habib lihat langsung. Makanya hati-hati Pak ya. Kalau kita sampai ngikutin aliran mereka, maka kita bakal dilaknat oleh Allah Subhanahu. Karena Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad ini dari India. Kalau Nabi kita mah Nabi akhir zaman. Masya Allah. Dia mah nabinya bukan Nabi Muhammad. Makanya kemarin Ustadz Jamal begitu dia ngaji, dia lagi nerangin masalah habaib, masalah juriyah. Dia bilang apa tuh? Masalah juriyah tuh Nabi. Dia jelek-jelekin juriyah Nabi. Keturunan Nabi dia jelekin. Karena di dia emang buat ngasut masalah Nabi Muhammad. Dia bakal fitnah Nabi Muhammad. Karena Nabi dia bukan Nabi Muhammad. Nabi dia Mirza Ghulam Ahmad. Ini dari orang kafir Pak. Ini yang biayain Olisel. Perusahaan Olisel dari luar negeri. Ini yang biayain dia Pak. Yang kalau kita mau ngaji dikasihin ongkos. Semua yang mau ngaji dikasihin ongkos. Betul? Betul? Makanya hati-hati. Hati-hati Pak. Jangan sampai kita tersesat oleh aliran sesat. Tapi kasih tahu, hati-hati ya. Yang namanya as-samawat itu adalah Ahmadiyah. Cuman dia ganti namanya, bukan Ahmadiyah, as-samawat tuh. Ya. Karena di sini banyak. Sini juga ada yang udah pada ngikut. Cuman karena nggak tahu. Betul. Karena nggak tahu. Makanya malam ini Habib kasih tahu. Jangan ngikutin aliran mereka. Kita bakal dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Terusin. Masih kuat. Alhamdulillah. Memang orang sini hebat-hebat ya. Hebat-hebat buat ngaji Maya. Nih Habib mau terangkan yang 3 perkara. Salah satu la yara wajhi yaumal qiyamah. 3 manusia yang gak bakal ketemu sama Nabi nanti di hari kiamat. Gak bakal ketemu sama Nabi. Siapa itu? 3 macam orang yang tidak bakal ketemu sama Nabi nanti di hari kiamat. Yang pertama, akul walidain. Anak yang durhaka sama orang tua. Hati-hati deh, kebudi. Anak yang durhaka sama orang tua
nanti di yaumil kiamah tidak bisa bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati ya. Akul waliden, anak yang durhaka sama orang tua. Karena ridallah fi ridal waliden wa suhtullah fi suhtil waliden. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Hati-hati sama orang tua, jangan ngelawan sama orang tua, apalagi ngebentak. Apalagi ngebentak orang tua, disuruh nuru aja. Hati-hati, awas nih anak muda, anak perawan, jangan gentak orang tua. Iya, pas disuruh nuru aja. Astagfirullahaladzim. Wala taqul lahum uff. Jangan kau bicara ush sama orang tua. Hah? Enggak boleh. Wa qul lahum qaulan karima. Berkata lemah lembutlah kepada kedua orang tua kita. Hati-hati ya. Karena ada satu cerita, mau dengar? Mau dengar nggak? Udah ngantuk belum nih? Nih dengar dikit lagi, bentar ya. Ini ada anak kurang ajar sama orang tua, anak laki-laki, anak muda. Dia punya ibu, tapi tukang ibadah, ibadah. Subhanallah. Pas begitu malam dia pulang habis mabuk-mabukan, bawa botol minuman. Anak muda bawa botol minuman. Begitu dia sampai di rumahnya sekitar jam 3, dia ketuk pintu. Begitu diketuk pintu, dia lihat ibunya lagi sholat tahajud. Dia lihat ini ibunya baru 1 rakaat. Sholat tahajud baru 1 rakaat. Harusnya 2 rakaat. Didobrak pintunya. Begitu didobrak pintunya, dia lihat ibunya lagi sholat. Ini langsung disamperin sama dia. Ditimpah palanya pakai botol minuman. Botol minuman masih ada airnya. Kena lagi mabuk, nggak sadar, ditimpah pakai botol minuman. Ngusruk ibunya lagi sholat. Bayangin coba, begitu ngusruk pas pagi-pagi dilihat sama tetangganya, ibunya sudah mati. Masya Allah. Begitu kelihatan udah mati, si anaknya lagi sedang nangis aja, nggak sadar. Akhirnya dimandikan ini mayatnya sama masyarakat. Dimandikan, kemudian dikafankan, kemudian mau kuburkan. Begitu mau dikuburkan, ini mayat diangkat. Sama siapa? Sama masyarakat mau dikuburkan. Diangkat 2 orang, 4 orang, 6 orang, sampai 10 orang nggak keangkat. Berat ini jasad ibunya. Pas begitu diangkat lagi oleh 20 orang. Nggak kuat juga Pak. Subhanallah, kaget ini masyarakat. Kok bisa ada seperti gini? Akhirnya ada kiai yang pintar. Apa kata kiai? Mungkin jasad ibunya pengen diangkat sama anaknya yang durhaka. Akhirnya dipanggil itu anak yang durhaka. Anak yang durhaka sini. Mungkin ibumu pengen diangkat sama kamu. Akhirnya dia angkat sama si anak yang durhaka. Sendiri kuat. Kuat. Padahal sama orang-orang 20 orang gak angkat. Sama dia angkat kuat. Akhirnya diperintahkan sama kiai, kau bawa ke kuburan, ke liang kuburan, diangkat ke makam.
Pas begitu sampai di makam, ini jasad si ibunya ditaruh di atas. Dia masuk ke liang lahat, kemudian jasad ibunya dimasukkan ke liang lahat. Begitu ditutupi sama papan-papan, tiba-tiba makamnya rapat sendiri, Pak. Makamnya rapat sendiri langsung si anak muda dikubur hidup-hidup sama bumi. Rapat lagi kuburannya. Akhirnya masyarakat udah nggak bisa berbuat, dipacu udah nggak bergerak. Lihat Pak, lihat anak yang durhaka sama orang tua, dimakan hidup-hidup sama bumi, dikubur hidup-hidup sama bumi. Bumi saja tidak ridho dengan anak yang durhaka sama orang, apalagi Allah. Masya Allah. Betul. Besar nggak dosanya anak sama orang tua? Besar tidak? Lihat dosanya. Dimakan hidup-hidup sama bumi. Terus langsung dimakan sama kuburan. Sama bumi dimakan. Lihat tuh. Anak yang durhaka sama orang tua. Makanya hati-hati sama orang tua. Apalagi orang tua kita udah tua, jangan sia-siakan. Betul. Orang tua kita udah tua, jangan sia-siakan, pelihara, jaga. Betul. Supaya apa? Supaya kita dapat berkah. Doa orang tua itu berkah. Orang tua ngedoakan kita itu nggak ada hijab sama Allah. Itu langsung diterima sama Allah. Kalau kita ingin berkah, hormati orang tua. Jangan sia-siakan orang tua. Ya, kalau kita ingin berkah, Masya Allah. Iya Bu. Iya anak muda. Makanya siap ya untuk kita hormati orang tua. Insya Allah hidup kita bakal berkah. Yang pertama itu. Yang pertama, anak yang durhaka sama orang tua tidak akan bisa bertemu dengan baginda Nabi Muhammad nanti di hari kiamat. Yang pertama. Terusin. Yang kedua, yang udah ngantuk, dengerin ya. Yang udah ngantuk ini Habib cuma kasih 3 doang. Yang kedua, asyaribul khamar, tidak akan bisa bertemu dengan Nabi nanti di hari kiamat orang yang suka minum minuman. Hati-hati nih ya, yang suka minum minuman keras ada di sini. Ada ya, hati-hati. Kalau kita suka minum minuman keras, minum Aksimar, minum Paradol, hati-hati ya. Ini orang yang suka minum minuman keras bakal dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak bakal bisa bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, sekarang banyak pil racun. Betul. Pil yang bikin rusak kita, otak kita rusak. Eksimal sama Panadol. Hati-hati. Ini Pak sengaja ini kalau bapak ini jaringan. Jaringan orang kafir buat menghancurkan generasi muda, dia jual secara murah. 10.000 aja dapat banyak. Betul. Ini 10.000 dapat banyak Pak. Eksimal, Panadol, hati-hati. Ini udah merajalela di mana-mana Pak. Sampai kecamatan Paku Haji bikin pengumuman. Siapa yang ngasih tahu tempat orang yang menjual Eksimal dan juga Panadol,
kasih tahu saya. Wah, lumayan nih, polsek nih. Ya, kasih tahu saya kasih duit 500.000. Waduh. Yang ngasih tahu tempat penjualan Eksimer dan Panadol, kasih tahu sama Kapolsek. Ini bakal ditutup langsung sama dia. Dan ditangkap orang yang mengecernya Pak. Kalau ada, kasih tahu Kapolsek. Bukan di kota aja Pak, di kampung-kampung masuk. Betul. Dia motif dia itu jual kosmetik. Nggak tahunya di dalamnya ada gituannya. Betul. Makanya kita bantu aparat pemerintah, ya, khususnya Kapolsek. Bantu. Ini di persen kita. Di persen 500.000. Kalau kita ngasih tahu tempat tadi kasih duit langsung. Sama Pak Gusti, sama Pak Gusti Kapolsek Paku Haji. Tuh Pak, tuh kasih tahu. Ini kerang rusak Pak. Ini bukannya kata Habib. Ini kata dokter bilang ini pel penghancur otak. Kalau anak kita udah kena makan pel itu, maka dia tidak punya masa depan. Hati-hati Pak. Kalau kita sayang sama anak, ada pengecer gituan, tutup. Takut karena dia kan orangnya orang luar. Kasih tahu Habib. Ayo kasih tahu Habib. Kalau nggak berani ke Kapolsek, kasih tahu Habib. Habib yang datengin. Betul. Siap tidak? Allahu Akbar. Jangan takut Pak. Berbuat kebaikan daripada kita dihancurin. Anak kita dirusak Pak. Anak laki-laki kita apalagi cuma satu. Rusak otaknya. Nggak punya masa depan Pak. Nggak mau kerja. Maunya tidur makan. Hati-hati Pak. Kerja nggak mau. Kenapa? Pengaruh obat itu rusak. Nggak punya masa depan anak kita. Kesian nggak Pak? Kesian. Makanya anak muda kalau tahu tempat-tempat begituan datangin. Takut ajak Habib. Habib siap. Betul. Habib bukan ngomong doang Pak. Ya Habib memang tukang demo. Udah hampir 20 tahun. 20 tahun. Habib jadi tukang demo. Sekarang mau udah tua. Masya Allah, dulu masih 30 tahun, masih gagah. Sekarang udah 58 tahun. Masya Allah. Makanya, tapi Habib masih semangat. Betul. Kalau kita umat Islam sudah diganggu sama orang kafir, kita siap perang, siap lawan. Allahu Akbar. Jangan takut Pak, kalau bela kebenaran jangan takut. Daripada kita hancur, lebih baik kita hancur lebur buat bela agama. Tuh yang kedua Pak, ini minuman keras, Eksimer, Panadol, ini hati-hati Pak. Ini hati-hati. Kalau orang yang sudah overdosis, tahu overdosis? Udah kelewatan makannya. Ini kalau udah kelewatan, itu Pak, Habib punya temen di Kedongdong, Belaraja. Itu Ustadz itu bilang, Beb, kalau sudah overdosis, udah keliwat makannya, minumnya, minum minuman keras, minum Eksimer, minum Panadol. Ini Beb kadang-kadang kencingnya sendiri ditadahin. Kencingnya ditadahin diminum lagi. Kencingnya ditadahin diminum lagi. Tuh, bayangin. Ini efek dari minuman keras, dari Eksimer dan Panadol. Hati-hati. Dia penuh tempatnya sama orang yang kena pengaruh obat tersebut.
Masya Allah. Lebih dahsyatnya lagi, Bib. Kadang-kala dia ditadahin. Ditadahin. Udah ditadahin kemudian dimakan lagi ini. Masya Allah. Lihat, karena udah rusak otaknya. Masya Allah. Makanya hati-hati jaga anak kita, Pak. Jaga anak jangan sampai menyentuh obat-obat tersebut. Nah, terus yang ketiga. Yang ketiga, ingetin ada 3 doang nih Pak. Satu lagi apabila ada orang menyebut salam kepada Nabi Muhammad, dia tidak mau menjawab. Ada orang baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Dia diam aja, nggak mau menjawab. Maka orang tersebut nanti di yaumil kiamah tidak bisa bertemu dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buat apa kita ketemu Nabi? Buat sampai supaya kita dapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita dapat syafaat dari baginda Nabi, kita bakal dapat pertolongan dari Allah Subhanahu, dan kita bakal masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini jadi umatnya Nabi Muhammad, dan nanti di hari kiamat mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bisa masuk surganya bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa. Ngerti Pak ya? Ngerti Bu ya? Ngerti nggak? Ada berapa yang nggak bakal bisa ketemu sama Nabi? Yang pertama, anak yang durhaka sama orang tua. Yang kedua, orang yang suka minum minuman yang suka minum obat keras. Yang kedua, yang ketiga, orang yang tidak mau menjawab ketika Nabi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin. Jawab. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin cukup dari Habib, kurang lebihnya Habib mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pulang dulu ya. Masih ada doa. Doa ini modal kita. Ya. Ntar habis doa baru pulang ya. Baik, untuk selanjutnya itu pembacaan doa penutup yang akan dipimpin oleh Kiai Fardoli dari Sepanjang Kota Tangerang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tolong